إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين أشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمدin. Udah disebut nama Kanjeng Nabi cericing bae. Jadi jawabnya amin sih. Pernah sahabat bertanya, ya Rasul, kunaon? Hari budak medici saha? Hari budak medici cek Rasul bukan orang yang tidak pernah mau memberi, bukan orang yang tidak pernah mau mendermakan hartanya, lain jalma untuk pernah sodako, melainkan nu ngaranna jamak medit, itu medit itu adalah orang yang ketika namaku disebutkan dan dia diam saja. Saat nama sama medit ketika mendengar nama Nabi Muhammad, namun mereka hanya diam saja. Makanya ari ngadenge nami Nabi Kanjeng Nabi Muhammad dijauh. Ulangi. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjarharjo, Bapak Urip Hendrowantiko SPD MPD beserta Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Burti MPD Burti. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bu Rahayu, ayat Bu Rahayu kalau lagi di dalam. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu Ilah yang paling cantik, Masya Allah. Yang saya hormati Bapak Kesiswaan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Ibu Miftahudin Rubiana Mengarana Buninda. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras Bapak yang paling ganteng yang disebut dengan Gatot Kaca Bapak Kardono. Yang saya hormati Ibu Koordinator Kepala Tata Usaha Ibu Susi, Ibu Koordinator di bidang BK Ibu Ana. Luar biasa Bu Ana lagi ngatur, ya semangat Bu. Dan wali kelas 9A Ibu Mita, betul. Wali kelas 9B Ibu Kaina. Wali kelas 9C Bapak Amel Lesmana. Bapak Kabit Kepala Biduan. Wali kelas 9D Bapak Krisno. Ini Pak Krisno. Tadi ayah Pak Krisno. Oh Pak Krisno, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Krisno dong. Semua wali kelas intina, guys, orang bisa disebutkan hiji-hiji. Sampai kelas 9 Bapak Mas Duki. Luar biasa. Alhamdulillah. Yang saya hormati pula
yang saya banggakan, yang saya cintai, dan yang saya paling disayangi, siswa-siswi SMP Negeri 2 Banjarharjo, laki-laki yang ganteng-ganteng, perempuan yang cantik-cantik, yang mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, amin ya robbal. Pertama-tama mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Acara di minggu ini kita berturut-turut tipe Rebo, Kamis, Jumat. Rebo kemarin kita sudah beryuforia, joget-jogetan. Tadi naon, mulut naon itu, mau diubung-ubungkan, sekombol. Ada juga nyanyi-nyanyian, bahkan lagu-laguan, bahkan doorpress. Kita kemarin menang sepeda saham. Menang sepeda di Selasikin. Laptop itu sepeda Selasikin mah. Sepeda lo itu dilombakan ke Selasikin. Oke, bangun yang saya sebelah. Ini Rosikin. Wah, Rosikin kan. Set boy kelas 9A Rosikin. Alhamdulillah acara 3 hari berturut-turut. Kemarin kita melaksanakan disnatalis. Ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada sampai detik ini kita masih dipertemukan, kita masih dikumpulkan, dan kita juga masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dan semua harapan Bapak Ibu guru, mudah-mudahan SMP Negeri 2 Banjarharjo, khususnya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, staf dan karyawan semuanya sehat selalu, amin. Rezekinya lancar, panjang umur, gajinya nambah, jabatan naik, diangkat P3K, jadi PNS, bisa jadi kepala sekolah, amin. Amin orang serangan, amin. 44 tahun itu bukan waktu yang sangat pendek. Suwe 44 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu pada usia 40 tahun. Karya pernah sok milikan lo bebek? Pernah. Hari pernah makan orang kebejakan. Kamu tahu telur ayam itu menetas berapa hari? Kumain nyawa Mas Duki datang di tungguan. Jangan nungguan ayam mengendong. Maksudnya di sini. Sabra poe? Sabulan. Kan bener ngejawabnya. Lamun tadi bener ngejawabnya kurang yang beri hadiah. Sayang. Akhirnya Allah udah nggak nyaho. Tadi sih ngomong data kan nungguan ayam mengendong. Jangan nungguan ayam mengendong betulkan iya. 40 tahun itu bukan waktu yang sangat pendek, tapi 40 tahun adalah waktu yang sangat lama. SMP Negeri 2 Banjarharjo kemarin kita melaksanakan disnatalis, hari ulang tahun. Ini menandakan bahwasanya mudah-mudahan kita semua semakin maju ke depan. Allahumma, siswanya semakin banyak, siswa-siswinya juga semakin pintar, ilmunya manfaat, dan harapan Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu guru semua keluarga besar SMP Negeri 2 Banjarharjo, mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya robbal. Pak kumaha lamun ciri-cirina anak soleh, budak soleh kumaha Pak? Kemarin Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan kepada kita, kalau Bapak Ibu guru menyampaikan sesuatu, tolong didengar. Setiap ucapan dan setiap perkataan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dilaksanakan. Itu yang disebut dengan putra putri soleh soleh. Lain pakai samu,
pakai baju koko, pecian, sorbanan, tasbehan. Belum tentu itu dikatakan anak yang soleh dan soleha. Apalagi pakai gamis yang warna hijau, warna kuning, warna coklat, warna biru, warna pink. Kudu sampai ngahampat kateo-teo, beri ngakuan jalan. Belum tentu itu dikatakan anak yang soleha. Tapi siapa anak yang soleh dan soleha? Anak yang soleh dan soleha, anak yang mau mendengarkan setiap kata dari orang tua dan mau melaksanakannya. Setuju? Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dalam rangka Disnatalis kemarin dan sekarang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menambahkan nikmat kepada kita semua. Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah memberikan segala sesuatu hajat dari kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Makanya kudu loba syukur. Kumaha syukur nyebut luka jenguk rasa alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah wa syukurulillah azka salati wa salami alhamdulillah azka salati wa salami alhamdulillah. Bisa enggak? Bisa capek-capek ngapalkan terbahas. Yang pertama, yang kedua, mari dalam pertemuan Isra Mi'raj ini, karena ada satu momen yang sangat luar biasa, kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah berjanji kepada umat-umatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cek Allah hai umat kanjeng Nabi Muhammad yang merasa beriman kepada Allah dan kepada nabinya, maka perbanyaklah membaca salawat kepada Gusti Kanjeng Nabi. Bagaimana cara salawatnya? Salawat sekarang itu banyak para hadirin. Ayah salawat lagu dangdutkeun ayah. Ada salawat yang pakai dengan lagu India, ada. Tenang, ini komplit. Lagu India, lagu dangdut, lagu popan. Yang penting bayaran gede kepada sekolah. Hari baru timah naik iya. Salawat itu bermacam-macam. Bagaimana cara kita menyampaikannya? Kan pernah kita itu diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita untuk selalu melantunkan salawat dimanapun. Salawat mah di mana baik menang, di kelas kereta ayah guruna menang maca salawat, di musola nungguan sholat menang maca salawat. Tadi dalam rangka Isra Mi'raj kita membaca salawat itu sangat dianjurkan. Sebab apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cek Rasulullah ra'aitu Lailatul Mi'raji naharon ma'uhu ahalla minal asal wa abyabu minal miski wa abradu minal salji. Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita, pada malam Lailatul Mi'raj saya menemukan satu aliran sungai yang manisnya lebih daripada madu, yang wanginya lebih baik daripada misik, dan yang dinginnya lebih pada salju. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, liman ya Jibril? Ia jensaha malaikat Jibril. Ternyata di situ malaikat Jibril, liman shalla alaika fi yaumi mi'raj atau fi yaumi rajab. Ini adalah sungai yang aliran seperti ini yang kau lihat, itu untuk umat-umatmu yang membaca sholawat di bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab? Karena di bulan Rajab ini kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
supaya dipanjangkan umurnya dan dikuatkan imannya dan diteguhkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga sebelum kita melaksanakan pengajian, kita baca selawat bersama-sama terlebih dahulu untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab Rasulullah itu sebelum meninggal saja selalu menyebutkan ummati, ummati, ummati. Beda jeung urang kabeh. Cacana non disebut mana cintaku, mana kasihku, mana hartaku, di mana kedudukanku, mana jabatanku. Tapi Rasulullah terngomong gitu, Rasulullah yang disampaikan ummati, ummati, ummati. Ini membuktikan tanda rasa cinta Rasulullah kepada umat-umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah Bima cicing bae. Kurang masuk ke luar, cocok-cocok keluar kabeh. Ini cicing bae. Tidak menang siapa? Ya, sudah diberikan yang cicingan. Coba bareng-bareng. Salatullah, salatullah. Ya Allah, kurang doakan. Lamun tang ngucap tang ngomong. Lamun tanya datang ucapkan sholawat, wong doakan bisulan. Baca kabeh. Yo, sholatullah ala nabi rasulillah. Sholatullah ala yasin habibillah. Sholatullah ala yasin
ana. Allahumma firma rozaqana wa qina adzabannar. Eta doa madang. Doa madang apal, doa madang apal. Apa tuh doana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana wa balighna Ramadana wa fir lana Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna wa fir lana. Alhamdulillah kompak bener SMP 2 kurang sia-sia ngajarkan ini. Hadirin yang berbahagia, dengan selawat yang tadi kita lantunkan ini menandakan bahwasanya kita memang betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Pak, dan Pak buka bina cantik dan capek uang minuman, uang wedangan, uang disubit, ya. Resiko guru sini menjadi penceramah seperti itu. Kita takut kesorangan, karpet digelarkan kesorangan, eta kursi kita ke Pak Kardono sorangan, lain curhat cerita hati seorang suami. Biasa nama lamun ceramah geus disiapkeun tina panggung kursi nu empuk, ieu mah kursi nu kieu. Megana bekas tadi mengaji Quran, aku aja mawa sorangan resiko, tapi tidak apa-apa. Kemarin juga sebenarnya saya sedang menawarkan kumaha Pak, lamun penceramahna nyandak kena luar, geus teu usah. Ek naon di luar dicerokeun aja. Ya Bu, benar di luar tadi cerok Bu. Gimana? Tadi cerok? Mana tadi cerok? Di luar. Cici olah seri, nyawa berhenti. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu Allah sudah mengutus kepada para anbiya wal mursalin, para utusan-utusan Allah, tina Nabi Adam sampai tungtung pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan satu risalah, merek satu perintah, di mana kita itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad secara hakikat itu sama satu perintah. Apa itu? Agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tina syariatna itu harua. Syariatnya itu berbeda. Sebab apa? Antara Nabi Adam dan syariat Nabi Muhammad ini dibedakan menurut dan melihat karakter nabinya masing-masing. Nomor pertama, Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan karena tiada maksud dan tiada tujuan, memang ada maksud tertentu. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau dibaca Quran cici ya kurang di bacaan. Kenapa sih Mas Duki kalau sekiranya baca Quran itu harus mengucapkan Allah?
saya pernah melaksanakan kegiatan KKN. Pernah melaksanakan kegiatan ketika diperintah oleh pondok pesantren ke daerah Cilacap. Cilacap itu daerah Bandengan yang dekat dengan Teluk Penyu. Nyaho Teluk Penyu? Teluk na aya tah penyuna. Di daerah Cilacap, karena Cilacap ada dua, ada Cilacap Sidarja, ada Cilacap yang memang daerah pariwisata. Saya pernah melaksanakan KKN di situ. Kemudian kebetulan ada dua organisasi dalam satu jamaah. Yang pertama organisasi Nahdlatul Ulama, yang kedua organisasi Muhammadiyah. Ketika saya membacakan ceramah, menyampaikan ceramah, melantunkan ayat suci Al-Quran, kata jamaah NU ngajawab, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dijawab jamaah NU, Allah. Jamaah Muhammadiyah naroskeun ka saya. Kang Mas Duki di sana sih hari jamaah NU setiap mendengarkan ayat suci Al-Quran mereka itu mengucapkan lafaz Allah. Kumaha sih? Ada yang tahu tidak? Noh ngaca bae sih ya. Dulu ngaca bae. Siapa yang tahu kenapa setiap mendengar lantunan ayat suci Al-Quran kita dianjurkan mengucapkan Allah, Allah? Ya. Yang bisa menjawab kenapa ayatannya ketika orang NU mendengarkan lantunan suci Al-Quran, kenapa kita itu dianjurkan mengucapkan lafaz Allah? Itu saya berbicara. Saya akan ngasih tahu, saya akan memberitahu. Dalam ayat yang tadi saya baca, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Al-Quran diturunkan kepada umat manusia itu satu sebagai syifa, pengobat. Yang nomor dua itu adalah sebagai rahmat. Makanya ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran ada doanya. Kumaha doanya Pak Mas Duki? Saya akan kasih tahu. Sekarang diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Nawwir qulubana binuril Qur'an. Ya syafiyas sudur. Isra mardona bisifa'il Qur'an. Ya mudabbirul umur, dabbir umurona bitadbiril Qur'an. Sok ulangi ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi apa tuh? Apa? Karena tidak apa terlalu panjang maka disingkat jadi Allah. Itu maksudnya. Doa Quran itu terlalu panjang guys. Aku nggak mungkin bisa mengucapkannya dengan kata-kata itu, Ben. Doa Quran itu terlalu panjang. Karena terlalu panjang, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, guys, tak usah panjang-panjang, cukup mengucapkan lafaz. Makanya bareng-bareng hari ayat suci Al-Quran dilantunkan, kita semua jawab Allah. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah. Ketika Nabi Adam mau diciptakan oleh Allah, di situ Allah sudah
ada mediasi dengan para malaikat. Malaikat, mohon Allah. Kumaha lamun orang medadekeun makhluk. Bagaimana ketika saya ingin menjadikan satu khalifah? Siapa itu? Dia adalah Nabi Adam. Apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Dijawab ku malaikat, ya Allah, lamun anjeun jadikeun makhluk namina Nabi Adam. Nanti kalau Nabi Adam membuat kerusakan, kedaek sholat, kedaek ngaji, ngobrol baik, aya nuguyon, kumaha eta Gusti cek malaikat. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Gusti Allah geus malaikat teh usaha khawatir urang nyaho bagaimana nanti keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita selaku umat Nabi Muhammad aya Isra Mi'rajan jauh nak opa aya Isra Mi'rajan aya Disnatalis engke muludan Allah berkana aya minum baik semuanya kumpul. Akhirnya di situ malaikat merasa malu dengan apa yang sudah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampura Allah, saya sudah sujud kepada umat-umat Nabi Adam alaihi salam. Ternyata betul umat-umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, mereka melakukan tasbih kepadamu, takbir kepadamu dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hakikatna hiji eta naon menyatukan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariatna beda. Syariatna beda. Apa syariat Nabi Adam? Ari syariat Nabi Adam diperbolehkan menikah dengan saudaranya sendiri. Dimenangkeun nikah jeung sadulur teh. Si bisa nak menang da Allah deui. Oh tadinya hanya cuma ada Nabi Adam dan Siti Hawa, tidak ada siapa-siapa di situ. Coba lamun kayak misalnya di masa Nabi Adam kayak Bu Susi, laku Bu Susi mulai begitu. Ayah Bu Hero, ayah Bu Winda, ayah Bu Murti. Kurang nikah jeung satu, tapi karena waktu zamannya Nabi Adam tidak ada lagi kecuali keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, maka diperbolehkan menikah dengan saudara kandungnya sendiri. Pak nanti palamun ayeuna Pak kemana? Tidak boleh. Karena apa? Dalam hukum syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang satu kandungan musuh satu susuan itu diharapkan untuk menikah. Dalam cek adat istiadat, menikah itu dengan sepupu saja tidak diperbolehkan. Sikumaha? Karena nanti akan menimbulkan satu perkara yang timbul dalam rumah tangga. Yang pertama, syariat Nabi Adam itu diperbolehkan nikah dengan saudara. Tapi hakikatnya hiji, apa itu? Mengesahkan Gusti. Can aya Islam. Makanya dayekeun yo. Serius ayeuna, harus kesangan. Islam itu ada sejak kapan Pak? Nanti saya akan jelaskan. Luka 2. Pada zamannya Nabi Musa alaihi salam, hakikatnya harua mengesahkan Allah. Tapi dalam hukum syariat itu ada yang berbeda dengan Nabi Adam. Kenapa Pak? Syariatnya Nabi Musa berbeda dengan Nabi Adam. Waktu masa Nabi Adam boleh menikah dengan saudara, ketika Nabi Musa alaihi salam sok menang nikah sajeduk-jedukna awewe. Musa desa menang
Namun tersiun cepet ke unang. Sakacamatan menang. Diperbolehkan menikah dengan banyak orang pada waktu masa Nabi Musa. Kumaha apa ceritanya dia? Pada waktu Nabi Musa alaihi salam zamannya ada satu raja yang diktator, Raja Bangkawarah, raja yang suka menghadap para kaum-kaumnya dan para umat-umatnya. Siapa itu? Dia adalah Raja Fir'aun. Jangan Fir'aun, ayah. Dalam satu kitab disebutkan Fir'aun itu umurnya sampai 420 tahun. Siapa umurnya? 420 tahun. Ada yang mengatakan Fir'aun itu umurnya sampai 450 tahun. Jantungnya Fir'aun kita sampai 8 meter. Besar badannya Fir'aun itu sampai 4 meter. Masya Allah. Kita cuma ayam segede gitu. Kita lamun masa gede gitu, luhurna 8 meter, gede na 4 meter, kumaha eta kalak-kalakona. Bayangkan saudara, Fir'aun itu umurnya 420 tahun, tingginya 8 meter, kemudian lebar badannya itu sampai 4 meter. Dan konon katanya setiap Fir'aun itu mau makan yaitu cukup dengan 1 ekor sapi. Lamun Fir'aun aya tingkah ayeuna ngamuk beak kabeh eta sapi. Ngamuk sapi. Ayahnya. Ngamuk. Oh, pantesan teh sapi. Lalu apa yang terjadi Pak Mas Duki? Ketika Raja Fir'aun dia menduduki satu kedudukan yang sangat tinggi, dia sampai pernah mengatakan dan dicatat dalam Al-Quran, Dzil Autad, orang yang punya kekuasaan. Saking karena dia punya kekuasaan sampai dia menobatkan dirinya, ada Rabbul A'la, saya adalah pangeran kalian semua. Ini Fir'aun. Kemudian Fir'aun punya istri yang solihah, cantik jelita, luar biasa solihahnya, yang namanya Siti Fatimah Khadijah solehah deui Siti Asiyah. Siapa itu Siti Asiyah? Siti Asiyah itu adalah bidan Rasul ketika Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah. Hadara ummahu laylata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Di syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat Nabi Muhammad, saya jadikan umat-umat anjen, umat-umat yang tengah-tengah. Boleh nikah satu perempuan, kalau masih bisa boleh hari kedua nanti lamun tilu geus hayang deui menang opat nikah deui haram hukumnya karena batasnya hanya syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di situ adanya agama Islam. Agama naon? Oh berarti sebelum umatnya Nabi Muhammad tidak ada agama Islam? Belum ada. Tapi agama Islam itu muncul setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul. Muncullah kita semua. Apa saja dalam rukun Islam? Ayat 2 kalimat syahadat, ayat ya yang sering kita baca setiap melaksanakan sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Yang kedua yaitu wajib mendirikan sholat. Ayeuna asup kana materi sholat, woi. Asup kana materi sholat. Sholat itu apa Mas Duki? Sholat itu sesuai dengan judul di atas ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yo, cakot tingkir heula. Cakot tingkir ngombe dawet, cakot tingkir lari. Kela. Apa tuh? Apa? Tapi ke lagu Joko Tingkirna saya memacakan. Tapi kalian yang sholawatannya, kan? Nanti sholawatannya bagaimana Pak? Boleh pakai sholatullah, boleh pakai Allahumma barik lana. Nanti hadrohnya ketika di sholawatannya, ya, kan? Iya lagi Joko Tingkir, sapu putih kurang apal pun yakin sampai tepino iya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasinah. Saya kasih Kirana, ya. Tapi si Kirana tuh saya dihadrokan, oke? Yuk ulangi nih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasinah bibillah. Joko Tingkir ngombe dawet, jadi pikir marahin umat. Ngombe dawet niki sarkuit, sirahe mumet ora duet. Jawab sing kompak. Sirahe mumet ora duet. Ora sembayang bakal disiksa. Ora sembayang bakal disiksa. Kompak, ulangi. Dalam wayang nikali gangsa, ora sembayang bakal disiksa. Nikali gangsa cukup
maning rada liwat sing ana siksa malaikat, sing ana siksa malaikat. Salatullah Joko pikir ngombe daun aja dipikir marah ini ya. Ulah sok mikir nunda kudu dipikir. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak harus dipikir. Buat apa kita memikirkan dia jika dia tidak pernah memikirkan kita, betul nggak? Buat apa kita itu menangisi dia jika dia pun tidak pernah menangisi kita? Irna Joko tingkir, kita itu tidak usah terlalu berlebihan untuk memikirkan segala sesuatu. Mangga sok mau ayah baik dinikmati. Kalian masih selaku menjadi seorang siswa, dinikmati menjadi siswa. Ulah sok mikir hente-hente. Urang nyaman jodoh di SMP, kita jodohan kieu kudu gelis. Kira-kira kelas 7 atau kelas 8, atau kelas 8. Oke, orang boga anak-anak opat laki-laki, opat awewe. Oke, orang kerja di garmen. Lalu di garmen orang kerja di Adidas. Kunaon mikirkan? Buat apa memikirkan sesuatu yang tidak harus dipikirkan? Kalian adalah siswa, yang harus dipikirkan adalah masa depan kalian. Bagaimana materi pembelajaran di SMP ini? Bagaimana kualitasnya kalian? Rusok masih telat, ayo rusok masih telat. Nah, ulah telat deui. Yang biasanya keluar kantin ketika jam pelajaran, ulah ke kantin. Karena kita sudah memikirkan masa depan. Ulah mikirkan masalah duit mah doa memikirkan. Saha kolot. Indung siang memikirkan. Lain urang ieu jangan memikirkan. Sesuatu itu sudah kita pikirkan, sesuatu kita sudah ada yang memberi dan memberikan jaga kepada kita. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah menjalani hidup yang hakiki. Bagaimana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita semua. Hari ngomong-ngomong masalah sholat. Sholat ini adalah syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tepatnya tanggal 17 Rajab. Bareto, kapungkur, Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj itu tidak sekonyong-konyong koder, tidak secara tiba-tiba juga tidak, melainkan ada proses yang dilalui oleh Rasulullah. Apa prosesnya? Prosesnya Rasulullah merasakan bagaimana pahitnya hidup di alam dunia, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan kakek tercintanya, ditinggalkan pamannya, sehingga Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam, yaitu dengan seorang diri. Makanya pada waktu itu disebut dengan Yaumul Huzni, hari kesedihan. Rasulullah bisa Rasulullah bisa galau, tapi Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya galau terlalu lama. Tidak, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah dengan melakukan sebuah perjalanan traveling rihlah, yaitu dengan melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj. Kalau tinggalin Rasulullah ketika melaksanakan Isra Mi'raj, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Apa itu? Melihat
keadaan dunia yang sudah tidak muda lagi. Makanya dalam Al-Quran disebut dengan kata-kata baghtah. Baghtah itu apa? Baghtah adalah umur dunia ini akan mencapai 1500 Hijriah. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Berarti tandanya tinggal sekian tahun lagi kita akan merasakan bagaimana datangnya hari akhir. Bukan hari kiamat, tapi umatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, eta saha Jibril anu letahna diduduk digunting, diduduk deui, gunting deui, diduduk deui, gunting deui. Ternyata malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah, itu adalah umat-umatmu loh. Dia yang selalu membicarakan temannya loh. Dia yang selalu menggunjing bahkan mengkritik temanmu loh. Dia yang selalu mengucapkan suatu kata-kata yang tidak baik loh. Eta engke lamun aya zaman nu kitu letahna diduduk ku malaikat digunting, tuku deui, diduduk deui, digunting deui. Hati-hati. Makanya lisan ini kita harus gunakan untuk melakukan segala sesuatu yang baik-baik. Baca sholawat. Nah, ulah maca Quran setahun sekali. Hari bulan Ramadan ngumpul, tapi di bulan Ramadan tuh maca Quran. Salawatan kalau disuruh, tapi kalau tidak disuruh tidak pernah baca salawatan. Kemudian Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj melihat keadaan manusia yang matanya dicolok pakai besi panas yang berwarna merah, diambil lagi, muncul lagi, dicolok lagi, muncul lagi. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, Jibril, itu gambaran siapa? Oh, itu gambarannya umat-umatmu yang selalu melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Apa saja? Banyak. Contohnya YouTube, untuk benar. TikTok, untuk benar. Video-video yang tidak baik. Nanti gambaran itu akan muncul pada diri kita. Karena apa? Karena kita sudah fokus mata kita dengan HP, melainkan kita tidak pernah fokus dengan Al-Quran ataupun kitab-kitab yang Allah berikan kepada kita semua. Na'udzubillah. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj itu membawakan simbol untuk kita semua. Sebelum kita datang satu ajal, berakhirnya hidup kita di alam dunia ini, maka mari bersama-sama kita laksanakan kewajiban kita selaku umat Islam. Apa itu? Melaksanakan sholat 5 waktu, dikentongi, diadani. Saya tak Rahman Sauji, dikentongi, diadani, orang teka iku wong bakal cilaka. Hati-hati Sauji, ari ngadenge adan langsung datang ke mushola, langsung datang ke masjid. Ulah diadan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cicing bae nu obat TV ngeus rindu. Nyawa belum rindu. Oh henteu. As-salatu khairum minan naum. Ulah pino. Nakot selimut dituruban. Maka orang-orang yang seperti itu, kata Rasulullah, yang mendengarkan adzan, yang mendengarkan iqamah dan sholawatan di musola dan di masjid, tidak langsung datang ke musola ke masjid, maka itu adalah orang-orang yang celaka. Celaka, mending celaka di dunia daripada celaka di akhirat. Makanya Bapak ajarkan ke kalian, ayo sholat 5 waktu. Hari budak sholat mah berarti itu menunjukkan anak itu jangan seperti sekarang, ya Allah, cerita ya kayak budak tilu bodoh kabeh. Budak bodoh iya hari ngaji, hari sekolah, nyampe kena kelas, gerbang balik deui.
potongan sehari dia. Kalau ngaji tidak sampai ke ruang tempat ngaji, kalau ke sekolah tidak pernah masuk kelas, jadi depan gerbang langsung pulang lagi. Karena ada potongan seperti itu, gambaran seperti itu, ceritanya seperti ini. Eta budak tilu dititah ke induna suruh sholat, tong kakek sholat. Bila kurang sorangan mah, pira kurang sorangan masuk ngajak baturan. Akhirnya sama temannya juga yang dua kalau ngaji datangnya nggak pernah sampai ke tempat ngaji. Majlis musola dikelilingan sampai 7 kali eta budak. Akhirnya apa? Disuruh sholat. Kenapa harus suruh sholat? Karena yang di musola, yang di masjid, yang adan adalah orang tua. Kumaha syiari jamaah kolot adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari jamaah kolot adan kan gitu. Salawatana Rabbana ya Rabbana Lolana Ampusana. Solawatan jama kolot nu ada jama kolot ngimam menek jama kolot tinggal tiu eta jama kolot. Kebetulan ada anak 3 bodoh, tidak pernah ngaji, tidak pernah sekolah, suruh sholat jamaah beneran aing ngelusianya kadieu bareng jamaah cek urang cek saha jamaah kolot tadi. Akhirnya orang tua tadi minta dari 3 ini gak sahabe, orang tadi geus adan suara orang beak, orang tadi geus salawatan beak suara orang. Akhirnya giliran dewek nu jadi imam kayak orang makmum jembatan dewek. Akhirnya yang 3 ini dorong-dorongan saham jadi imam dewek ya orang mati bisa, orang gitu bisa bukan gitu. Miskin aja bukan 5 sholat salah kumaha kajian kajian. Akhirnya orang bertiga itu sholat. Allahu Akbar. Eta nu pertama sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca amin. Pas keur ngucapkeun amin aya babaturan si imam hitut. Ari budak bodoh teu ngarti hukumna salat hitut cicing bae. Nu di sampingna ngomong, "Ari sia hidup goblok." Cicing bae di omongan ge cicing bae. Kumaha kitu ari hitut? Kan ngobrol akhirna. Batal hitutna. Ulah deui hitut ngomongin batal. Ari cek imam ada goblok deui. Untung urang ge teu ngobrol. Kumaha jadina? Salat nabung, salat naruh. Sebab kumaha salat eta rusak? Sebab dipimpin zaman ubod. Zaman ubod. Makanya kita tidak boleh tidak tahu dengan bagaimana melaksanakan sholat. Kudu diapalkan tina madrasah, tina TPK, tina sekolahan, disuruh dititah kudu ngapalkan bagaimana cara sholat duhur yang baik, bagaimana cara sholat asar yang baik, bagaimana cara sholat maghrib yang baik, isya yang baik, dan subuh yang baik. Sebab apa guys? Karena kita itu tidak akan ada selamanya di dunia. Kita satu saat akan masuk ke alam kubur. Ketika kita masuk ke alam kubur, baru kita menyampaikan, baru sekarang aku rasakan di dalam kubur rasanya kesepian, tiada teman untuk mencurahkan rasa hidupku, oh penuh ketakutan. Barulah satu hari diriku dikuburkan, aku sudah tak tahan menahan
Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan. Slepel. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rafi asyani wa daraji anfatayaji ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Eta lagu dangdutna nu asna lagu duda. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian. Kawin deui. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Ketika nanti kita semua masuk ke alam barzakh, kita semua dikuburkan oleh orang-orang terdekat kita, maka anak cucu Adam akan meninggalkan semua perbuatan-perbuatannya kecuali 3 amalnya. Apa itu? Yang pertama, waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga, apa? Sedekah jariyah. Kita semua akan meninggalkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Maka supaya kita tidak meninggalkan itu, 3 amal ini harus kita kerjakan. Yang pertama, sedekah jariyah. Nu kadua, ilmu nu manfaat. Nu katilu, budak anu sol. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Geus capek tuh budak mah geus balubar. Yes. Sampun nggih Pak? Sampun nggih. Yes. Beak suara urang deui. Mari sebelum kita ditutup acaranya pada siang hari ini, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar bersama-sama, memohon semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah dan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengumuman setelah berakhirnya acara ini, dimohon siswa tidak boleh pulang, membersihkan kelasnya masing-masing, lanjut kegiatan belajar mengajar. Ulah poho eta sampah, dirosikin. Sampah-sampah semuanya dimasukkan ke tempat sampah. Kalau tempat sampahnya penuh, dimasukkan ke saku kalian, dibawa pulang. Setuju? Kandi itu bubar heula can doa. Doa heula. Ayo jangan bubar dulu, kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan SMP Negeri 2 ini semakin jaya. Bapak Ibu guru semakin diberikan kesabaran, bisa istiqomah, dan kita semua termasuk anak-anak yang mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Sama-sama rabbal. Bareng-bareng. Astagfirullah. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal